Berbeda di awal pemerintahan yang menggelar retret di Akmil Magelang, di tahun kedua memimpin, Presiden Prabowo menggelar retret di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Presiden mengapresiasi kinerja jajaran Kabinet Merah Putih yang penuh inisiatif, pemahaman, dan keberanian. Lantas, apa yang diharapkan dari retret Kabinet kedua di pemerintahan Prabowo Gibran? Sudah ada jurnalis Metro TV, Sheha Alhada dari lokasi. Sheha, kenapa retret kedua Kabinet Merah Putih ini menjadi penting? Sylvia dan juga pemirsa, tentunya retret kedua dari Kabinet Merah Putih ini menjadi penting karena ini dilangsungkan di awal tahun untuk perihal langkah apa saja, strategi apa saja yang akan diambil oleh pemerintahan selama satu tahun ke depan. Memang pemerintah ini masih banyak PR, masih banyak hal dinamika dalam negeri maupun dinamika dari global saat ini terjadi. Nah, Sylvia dan juga pemirsa, tentunya ada beberapa hal yang dibahas dalam retret kali ini, dan sebenarnya ini ritmenya hampir mirip seperti sidang kabinet paripurna, di mana Presiden Prabowo Subianto ini memberikan arahan kepada para anggota kabinet Merah Putih dan anggota kabinet menteri misalnya yang akan Prabowo Subianto. Dan tentunya yang dibahas adalah sekitar program prioritas, misalnya makan bergizi gratis yang tadi sudah disebutkan sendiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Meskipun saat ini sudah dinilai 99,9% berhasil, namun masih ada penyimpangan, masih ada kekurangan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintahannya. Kemudian juga ada persoalan banjir dan longsor di Sumatera yang saat ini sudah di dalam tahap rehabilitasi maupun juga rekonstruksi, yang ini juga masih menjadi PR untuk pemerintahan. Bagaimana agar pemerintahan ini dapat mempercepat dan memastikan rekonstruksi dan rehabilitasi di daerah-daerah yang tertimpa bencana tersebut dapat segera terselesaikan dan masyarakat ini dapat kembali menjalankan hidupnya dengan normal. Nah, kemudian juga ada program-program lainnya seperti investasi. Tadi dikatakan oleh Menteri Sekretaris Negara bahwa ini akan membahas perihal investasi-investasi yang akan dilakukan di tahun 2026. Dikatakan tadi kalau di bulan Januari ini saja sudah ada 18 groundbreaking proyek investasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Investasi bersama juga dengan Danantara yang akan segera dilangsungkan. Kemudian juga akan membahas perihal bagaimana strategi-strategi ke depannya untuk pemerintahan Presiden dalam memastikan program-program prioritas ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian tadi juga Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal swasembada pangan maupun juga swasembada energi yang merupakan salah satu program prioritas dari pemerintahannya. Dikatakan tadi kalau soal beras, saat ini Indonesia sudah mencapai cadangan beras terbesar sepanjang sejarah. Namun untuk protein, Indonesia masih terus harus mengembangkan program-programnya untuk memastikan Indonesia ini dapat swasembada pangan di bidang protein. Misalnya saat ini sudah ada program budidaya ikan, kemudian juga sudah ada program untuk kampung nelayan yang tentunya ini terus dikembangkan untuk memastikan Indonesia ini dapat swasembada pangan di bidang protein. Dan tentunya ada berbagai program lain yang menjadi pembahasan dalam retret di Hambalang kali ini, dan tentunya ini sangat penting karena setiap kementerian dan lembaga, kemudian juga setiap unsur dari pemerintahan ini harus menyelaraskan pandangannya, harus bersama-sama setuju begitu ya untuk strategi maupun juga kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke depannya. Sylvia. Sheha, jadi di awal kan boleh ya menyimak taklimat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, tapi kemudian diputuskan tertutup untuk wartawan. Sebenarnya apa yang ingin ditekankan oleh Presiden sampai tidak bisa diliput oleh wartawan, Sheha? Ya Iqbal, ini sebenarnya seperti tadi yang kami bilang bahwa ini ritmenya kurang lebih sama seperti sidang kabinet paripurna, di mana memang Presiden Prabowo ini menyampaikan taklimat maupun arahannya di awal, kemudian nanti wartawan setelah itu diminta untuk keluar karena biasanya Presiden Prabowo Subianto dan anggota Kabinet Merah Putih ini akan membahas isu-isu sensitif maupun langkah-langkah yang memang belum bisa ya. Jadi misalnya seperti kasus korupsi yang masih dalam penyelidikan, kemudian kebijakan-kebijakan yang masih dalam proses pembahasan, kemudian juga ada beberapa isu-isu penting lainnya yang tentunya ini masih belum bisa disebarkan ke publik, belum bisa disebarluaskan ke publik. Dan kembali lagi
seperti itu ketika paripurna, maka akan ada pembahasan-pembahasan yang dinilai oleh Presiden Prabowo Subianto belum bisa disampaikan ke publik, sehingga untuk wartawan diminta menunggu terlebih dahulu. Namun biasanya Zilvia, Iqbal, dan juga pemirsa, ini nanti ketika acara ini selesai, rekan-rekan media ini bisa untuk melakukan wawancara khusus ataupun wawancara langsung dengan menteri-menteri yang hadir, dan biasanya nanti anggota Kabinet Merah Putih ini yang akan menjelaskan kepada media apa saja yang menjadi pembahasan dan apakah akan ada kebijakan baru, langkah-langkah strategis apa yang akan diambil oleh pemerintah yang diputuskan dalam retret pada sore hari ini. Dan Zilvia, Iqbal, dan juga pemirsa, kami masih belum mengetahui ini kira-kira kapan retret ini akan selesai, karena kalau tadi dikatakan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mengungkapkan bahwa bisa saja retret ini akan selesai di malam hari, karena memang banyak sekali yang harus dibahas dan banyak sekali laporan-laporan dari anggota Kabinet Merah Putih yang akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi nanti kami akan update lagi ke Anda perihal apa saja sebenarnya yang dibahas di dalam retret kali ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih. Syekh Al-Hadar melaporkan langsung dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya pemirsa, Donald Trump mengisyaratkan akan kembali mengambil tindakan ilegal terhadap lebih banyak negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.